Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal insana bi ihsan wa adkhalana ala qulubina bil iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikut rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ruhul haqq wa sahibul bayan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi akhir zaman wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim ila yaumil wazan. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Kita selalu membutuhkan karunia Allah dan Allah selalu memberikannya, maka kita kudu selalu bersyukur kepadanya. Di nikmat yang terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seseorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu la yadkhulul jannata ila nafs muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan, tidaklah cukup dengan klaim saja. Untuk menjadi muslim sejati, setidaknya seseorang harus memiliki 3 karakter. Yang pertama adalah yakin, percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yakin, percaya dan mantap akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga adalah yakin, percaya dan mantap akan agama Islam. 3 hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya 3 ini saja yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kedudukan yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antara ayat yang disebutkan adalah Al-Baqarah ayat 4 dan ayat 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghususkan hanya mereka orang-orang yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu, serta mereka yang yakin akan adanya kehidupan akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.
Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran buat kita. Seseorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini sangat jelas suatu musibah. Jemaah Jumat rahimakumullah, yakin itu ada tingkatannya. Menurut ulama Abu Bakar Al-Wara, yakin itu ada 3. Pertama, al-yakin al-akbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Yang kedua, yakin adalah yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut, yakni terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna, keyakinan para sahabat. Pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdullah Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan menambah keyakinannya, karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, karakter kedua seorang mukmin sejati adalah al-taslim, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah dan berserah diri kepada Allah, kepada Rasulnya, pada agamanya. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang artinya, tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang laki-laki maupun seorang perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara kemudian mereka memilih pilihan yang lainnya. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sejati tidak akan ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh pada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap utusan yang kuberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Namun hari ini kita lihat ada sebagian orang yang mengaku dirinya muslim. Ketika mendengar wacana penerapan hukum Allah, dia menjadi orang pertama yang menentang dan menyebut itu sebagai paham radikal. Islamnya Islam, tapi jangan sampai kita jadi radikal dan ekstrim. Ini adalah perkataan orang munafik. Sifat-sifat orang munafik itu tidak ada bedanya sepanjang sejarah dan sepanjang masa. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, karakter muslim sejati yang ketiga adalah at-tadiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintanya Nabi Nuh menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 150 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, Bismillahirrahmanirrahim, qala rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh bertakwa selama itu dalam tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan, lalu pindah pekerjaan. Inilah karakter mukmin
yang sempurna. Semoga kita semua memiliki 3 karakter yang telah disebutkan, yaitu yakin, kemudian berserah, dan rela berkorban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati dzikr hakim. Wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahi jami'a wa bidzikri ni'mati alaina idh kunna a'da'a. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila mardatillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa sallam salaman taman alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa ati'u la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi nafsihi wa tanna bi malaikatihi qudsi. Faqala subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa arba'ati khulafa'ir rasyidin Abi Bakr, Umar, Utsman wa Ali wa ala sa'ir sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'a walatal muslimin wal kafarata wal musyrikin. Allahumma ansur man nasruddin wahdul man khadalal muslimin waj'al baldatana hadi aminatan mutmainah wa sa'ir buldanil muslimin. Allahumma lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Rabbana aftah baina wa baina qaumil bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal adzim yadhkurukum washkuru ala ni'matikum wa dzikrullahi ajalu akbar. Aqimus shalah.